Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulis, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Limbangan, Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan mempraktikkan modul 2.3, yaitu praktek supervisi akademik. Untuk alur supervisi akademik ada 3. Yang pertama adalah pra-observasi supervisi, yang kedua supervisi akademik di kelas, yang ketiga adalah pasca supervisi. Baiklah, tidak berlama-lama, mari kita praktekkan. Kebetulan pada kali ini saya dibantu rekan saya, Bapak Kamukir Reza Sauki. Beliau adalah BK SMA Negeri 1 Limbangan. Selamat siang Pak Reza. Siang Pak Muklis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik, semangat. Sehat ya? Dan sendiri gimana Pak? Saya alhamdulillah sehat Pak Reza ya, dan ya. selalu semangat. Siap Pak. Gini Pak Reza, ini yang seperti janji kita kemarin ya, Yeah. kita sudah menjadwalkan untuk hari ini kita akan mengadakan praktek pra supervisi ya, untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu BK. Gimana Pak Reza, sudah siap nggih Pak Reza nggih? Iya, siap Pak. Oke Pak Reza, mungkin yang pertama untuk tujuan pembelajaran dari Pak Reza sendiri apa nih nanti kira-kira? Untuk materi besar saya adalah tentang bullying Pak. Yeah. Nah, bullying sendiri yang pertama itu saya menekankan pada pemahaman dari siswa-siswi mengenai apa itu bullying. Kemudian jenis-jenisnya apa saja. Nah, jenis-jenisnya ada banyak, ada bullying verbal, non-verbal, ada bullying psikis, ada fisik, kemudian ada yang baru itu kan bullying lewat media sosial atau yang kita biasa sebut sebagai cyberbullying. Nah, pertama nanti akan saya jelaskan tentang itu dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran saya yang kedua adalah siswa dapat mengidentifikasi dampaknya dari bullying itu seperti apa. Jadi setelah saya jelaskan jenis-jenisnya, pengertiannya dan sebagainya, kemudian anak-anak itu saya suruh untuk mengidentifikasi dampak dari bullying itu seperti apa. Gitu ya. Begitu. Jadi ini menarik sekali Pak Reza, materinya tentang bullying ya. Ya. Ini yang mungkin di akhir ini marak sekali kejadiannya ya, baik itu bullying secara fisik maupun di media sosial. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan materi yang nanti akan sampaikan ke Pak Reza ya, tentang bullying ini. Kemudian Pak Reza, mungkin dari tujuan pembelajaran yang nanti akan Pak dengan laksanakan itu, kira-kira pengembangan apa yang mungkin yang Pak Reza tidak capai? Begini Pak, jadi untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada anak-anak ketika ya evaluasi juga dari dulu-dulu itu saya sering sekali memberikan media-media yang cenderung bersifat satu jenis. Nah, maka dari itu saya ingin mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya membagi anak-anak dalam beberapa bentuk kelompok yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi anak-anak bisa menyesuaikan sendiri dengan gaya belajar yang mereka miliki. Harapannya nanti pemahaman yang mereka punya atau yang mereka rangkum, yang mereka masukkan ke dalam diri mereka sendiri adalah pemahaman yang mendalam. Jadi pemahamannya mendalam, kemudian bisa memberikan efek yang lebih baik untuk empatinya mereka. Jadi ketika mereka paham kan dalam mengembangkan empati untuk merasakan oh seperti ini ya orang yang dibully ternyata. Ketika mereka paham kan mereka lebih bisa mengembangkan itu, karena dalam proses empati sendiri kan ada dibutuhkan proses kognitif juga. Jadi sebelum empati itu ada kognitif dulu untuk merasakan bagaimana
menjadi posisi orang yang terbuli gitu. Nah, kemudian baru saya tuju ke sasar ke mereka ke dampaknya. Ya intinya yang saya ingin kembangkan adalah empatinya dan mengembangkan jiwa anti bullying lah itu. Itu kan harus paham dulu. Itu yang ingin saya capai seperti itu. Luar biasa ya Pak Desa ya. Jadi pengembangannya seperti itu ya. Jadi nanti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Luar biasa. Jadi ini sangat menarik dan saya ingin segera tahu lah, ingin mengikuti jadi kegiatan Pak Reza ketika menyampaikan pembelajaran ini dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Ya, luar biasa Pak Reza. Kemudian Pak Reza, mungkin yang ketiga ini, kalau boleh saya tanya, dari pembelajaran diferensiasi tadi yang berkaitan dengan bullying itu, mungkin ada strategi-strategi yang Pak Reza sudah persiapkan mungkin? Oke. Pertama, saya identifikasi dulu Pak. Iya. Gaya belajar anak-anak itu, misalnya si A itu apa, si B itu apa. Ya. Kebetulan kemarin sudah menyebar angket, sudah saya klasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti anak-anak itu akan saya bagi ke dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar yang mereka punyai. Itu strategi pertama. Kemudian setelah itu saya membuat penugasan yang berbeda untuk mereka masing-masing mereka. Misalnya saya menggunakan teori yang gaya belajar audio, visual dan kinestetik. Nah, gitu. Jadi saya visual dan kinestetik Pak ya. Auditori maksudnya. Auditori dan kinestetik. Nah, kemudian penugasannya untuk masing-masing kelompok itu berbeda-beda. Jadi yang kelompok yang tipe auditori itu saya berikan penugasan berupa diskusi kelompok. Nah, tugas akhirnya produknya adalah PowerPoint dari hasil diskusi mereka tentang dampak bullying. Gitu. Terus kemudian yang untuk visual saya tugaskan untuk menggambar atau membuat di Canva atau di software lain yang mungkin ya gambar manual juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, yang penting membuat peta konsep tentang dampak dari bullying itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang kinestetik. Nah, di dalam BK sendiri ada teknik yang dinamakan sosiodrama. Kalau anak kinestetik itu kan sukanya praktek. Nah, jadi yang ketiga saya tugaskan untuk membuat naskah sosiodrama. Nah, kemudian ketika pas waktu presentasi mereka memainkan drama dari naskah yang sudah mereka buat. Itu strategi saya. Luar biasa Pak Reza ya, strateginya sangat detail, sangat komplit nih Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Kemudian nih Pak Reza yang berikutnya yang keempat nih, mungkin dari apa yang jenengan tadi amati, ya mungkin dari siswanya, dari kelasnya dan sebagainya atau alat-alatnya, mungkin menemui kendala-kendala nggak Pak Reza? Ada ya, mungkin. Kendalanya satu Pak, karena dibagi dalam kelompok-kelompok itu seringkali kan ada anak-anak yang motivasinya rendah. Kan karena dalam satu kelompok itu kan nggak mungkin anaknya motivasinya tinggi semua. Pasti kan dinamika dalam kelompok kan pasti ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi saya perlu itu lagi keliling di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut ngecek gimana sudah sampai mana. Kemudian saya misalnya kalau ada yang terlihat lesu-lesu gitu saya dekati seperti itu. Gitu ya. Sejauh itu gitu Pak. Nah, kendalanya memang karena kelompok itu juga kan ada yang kemampuan anak-anak juga kan dalam kesiapan menerima pembelajaran kan juga berbeda-beda. Ada yang mungkin malamnya habis ngeronda gimana ngantuk gitu ya. Motivasinya itu Pak ya beda-beda ya Pak ya. Nah, biasanya saya dekati satu persatu. Jadi cara ngatasinya sekaligus ini Pak Reza, cara ngatasinya berarti itu tadi ya? Iya, itu tadi. Dengan saya pendekatan individu ya. Yang kurang gimana? Apakah kelompokmu apakah nyaman atau tidak gitu. Terus kamu kok lesu gitu, maksudnya saya tanya personal aja Pak, gitu ada apa sih sebenarnya gitu. Kalau memang nggak semangat, ayo semangat itu loh, ada itu saya suruh dikasih motivasi ya gitu. Pendekatan per individu Pak ya. Individu gitu. Tidak hanya klasikal tapi
individu. Karena sebagai seorang fasilitator kan ketika kita sudah masuk kelas kan kita memfasilitasi mereka. Semuanya. Nah, nggih, memfasilitasi gitu semua, kita juga harus melihat dia gimana lagi ya, karena harus nanti kalau yang lain dibiarkan tidak termotivasi juga kasihan yang satu kelompoknya juga kan ada yang terbebani karena kan konsepnya kelompok gitu ya. Menarik sekali apa yang diskusi pada siang hari ini Pak Reza, ya luar biasa, dan Pak Reza bersemangat dan Pak Reza punya banyak strategi ya, punya banyak cara untuk bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada. Yang terakhir Pak Reza nih, dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, diskusi kali ini, kira-kira menurut Pak Reza gimana nih kegiatan pra observasi ini? Oke, terus terang untuk kegiatan pra observasi ini membantu Pak untuk saya mengevaluasi diri saya, kemudian mematangkan kembali untuk besok saya actionnya seperti apa. Gitu ya? Jadi lebih tertata, lebih runut, dan juga saya bisa mengoleksi berbagai macam strategi untuk mengatasi kira-kira kalau ada kendala dan lain sebagainya. Jadi lebih detail, lebih runut, dan juga lebih membantu saya dalam prakteknya besok. Karena lebih siap ya. Lebih siap. Persiapannya sudah matang lah ibaratnya gitu. Dan lebih enjoy Pak ya. Kan lebih enjoy karena kan sudah ada persiapan di awal kan, gitu. Juga ketika maju ke depan kan juga lebih mantap, lebih pede ke anak-anak. Harapannya sih tujuannya tercapai. Gitu ya. Gitu tujuan pembelajarannya. Ya. Saya kira gitu Pak Reza. Siap. Diskusinya menarik ya, dan saya bersemangat Bu, nanti mungkin besok kegiatannya berarti supervisi di kelas Pak Reza. Siap. Kira-kira di kelas mana Pak besok Pak? Kalau diperbolehkan nanti pinjam di kelas 10 aja. 10 aja. Ya. Oke, siap. Gitu Pak Reza. Terima kasih atas diskusi pada kali ini. Kita ketemu besok hari Selasa untuk kegiatan kunjungan di kelas panjenengan. Semangat Pak Reza. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Apakah ada yang sakit? Pilek-pilek karena kan ini anginnya dingin ya, belakangan ini ya. Ini teman-teman yang pindahan dari mana? Papua atau mana? Lampung, kamu dari mana? Surya. Oh, Palembang. Kalau di Papua sama Palembang itu anginnya sedingin ini kah? Di Papua panas Pak. Oh, Papua panas. Kamu mana tuh? Papuanya? Nabire, panas. Laut ya? Iya. Laut ya soalnya. Kalau Palembang? Palembangnya panas juga. Malah makin panas ya. Jadi mungkin kotanya, oh ya. Jadi mungkin agak adaptasi ya, kalau di sini kan mungkin anginnya semriwing ya, dingin-dingin belakang ini memang itu. Nah, untuk mensiasatinya silakan teman-teman jaga kesehatan, perbanyak minum vitamin. Kalau influencer sing ngomongnya, wah sekolah itu nggak penting bla 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 lah. Kalian cuma modal satu video itu terus wani karo gurunya kan Pak ini ya, modal satu video yang peraturan di sini itu berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Nah nanti bisa lah itu ketika memang reasonable, masuk akal, seperti sepatu putih hari Kamis itu kan hasil negosiasi sebenarnya ya, hasil negosiasi dari kemarin-kemarin. Jadi kita dalam menentukan peraturan itu sebenarnya tidak takut, tapi penting buat teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya. Tapi nek semisal langsung dikasih spoiler itu kan nggak seru, jadi harus minim mencari sendiri. Nanti ketika kalian sudah lulus, sudah keluar dari SMA itu pasti itu kok memahami, oh dulu gini toh maksudnya, nggak boleh telat gitu. Nanti oh dulu gini toh maksudnya, kok rambut saya harus rapi, oh dulu itu maksudnya gini toh, saya tuh harus mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti kalian akan menyadari sendiri seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah untuk materi kita hari ini, sebetulnya sebelum kita ke materi itu dulu saya mengecek kesiapan dan kehadiran kalian dulu.
untuk teman-teman yang saya Anissa Rizkyana, Azaria Sifa, Azura, Dava Firza, Dimas Jiwo Prakoso, Diana Putri, Dimas Syahdan Daud, Dwi Himawan, Dwi Maharani Mawati, Fardan Aurel Nabil, Farihatun Nabawa. Oke anak, materi kita hari ini adalah tentang bullying. Nah, mungkin ini kalau ini yang suka main game di game PS2 ini namanya game bully ya. Tapi materi kita kali ini bukan tentang itu, biar main game. cakep aja covernya, bukan tentang game ya. Nah, apa yang pertama kali terbersit di benak kalian kalau semisal mendengar tentang kata-kata bully? Perundungan, Kekerasan ya, penindasan, kekerasan. Nah, terus apa lagi kira-kira? Dulu waktu SD ono sing nganu apa namanya? Yang ora anggap-anggapan. Apa sih kalau bahasa Jawanya sorry ya? Ini yang dari luar Jawa. bolo-bolonan. Ini apa namanya? Itu kalau bahasa Jawanya mencil apa ya? Tidak menganggap orang yang di situ itu ada gitu. Jadi mengucilkan. Nah, jadi mengucilkan satu orang gitu. Jangan main sama dia ngompolan loh. Oke. Waktu SD kan gitu. Waktu itu mungkin ada yang pernah Jadi ketuanya. Mungkin ada yang itu apa namanya? Yang mungkin di kelas itu buang air kan waktu TK kan. Dia bau gitu. Jangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu jenis bullying. Gitu ya. Nah, kalau kita flashback ke beberapa bulan kemarin juga mungkin kalau saya anak SD itu kan lagi senang-senangnya main kelereng. Nah, di Banyuwangi itu anak SD sampai bunuh diri, saya prihatin dan juga yang jadi pertanyaan tuh separah apa membulinya. Karena tidak dipungkiri bahwa kita waktu SD pernah lah, pasti semuanya pernah mengalami yang namanya diejek, dibully, itu pasti pernah semuanya ya. Nah, karena persentasenya di Indonesia sendiri cukup tinggi angka bullyingnya. Nah, bahkan ada yang dibully sama gurunya sendiri, mungkin ada. Nah, itu yang bikin sedih itu sih. Nah, terus juga ada yang dibully sama keluarganya sendiri. Terus kayak lo anak kae wis iso nganu 9 tahun wis dadi profesor. 9 tahun profesor. 9 tahun. Nah, dia lo 9 tahun sudah wisuda S2 loh kan. Keren. Dibanding-bandingnya itu sering ya, seperti itu ya. Iya. Nah itu mungkin juga langsung kalau semisal anak-anak sekarang ngomongnya langsung kena mental ya. Dulu mungkin waktu SMA atau mungkin waktu SMP ya pernah nyeplos lah seperti itu. Nah, kata-kata verbal seperti aneh, bodoh, cendung, ireng ya. Nah itu ya, itu pasti pernah. Atau mungkin kribo itu, keriting. Gue lo kayak nganu paku payung, rambutnya juga kurus, dia rambutnya kribo, terus orangnya kurus ya misalnya gitu. Gue lo kayak paku payung gitu, misalnya gitu. Ya itu ya perkataan ya. Itu kan perkataan yang keluar ya dari mulut, itu namanya verbal jenisnya. Kemudian ada lagi yang fisik itu ya, yang tengah atas itu ya, fisik. Dia ngapain itu? Ditendang ya. Ditendang. Kalau orang-orang mungkin seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, bullying mungkin kalau sekarang itu berjarak yang fisik ya. Nah, kalau dulu waktu zaman-zaman 80-an mungkin fisik, sekarang bentuk bullyingnya mungkin dari jauh terus dilempar batu, ceplek. Ada loh seperti itu. Nah, bayangin dari jauh dilempar batu, rak ngomong-ngomong padahal. Nah, karena yang ngebully, yang melempar batu itu merasa senang, wah kena, yes. Alasannya sebegitu tak itu loh, dilempar batu. Padahal yang dilempar batu itu merasa aku
aku lewat kene kok dilempar batu, kenapa ya? Jahat banget loh. Oke ya. Nah, silakan. Kemarin kan sudah ada pembagian kelompok dari Pak Reza ya. Pak Reza kemarin sudah membagikan angket yang mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajar masing-masing ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Oke. Nah, silakan kalian bahas permasalahan ini ya. Efeknya apa? Kemudian kalau kalian jadi berita itu apa yang akan kalian lakukan? Nah, silakan bahas di kelompok masing-masing. Nah, saya pengen nanti outputnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Silakan bisa dimulai berkelompok ke kelompok masing-masing. Kekerasan seksual kan beda. Misalnya ada penyintas kekerasan seksual, kalau kalian panggil atau kalian catcalling, Mbak Cantik lewat gitu, dia agak itu karena dia penyintas, dulu pernah misalnya korban perkosaan, korban kekerasan seksual yang lain gitu, mungkin beda ya, karena sudah mengalami trauma sebelumnya. Kalian kan nggak tahu dia pernah masa lalunya seperti apa gitu. Nah, makanya sangat tidak disarankan ya ketika di pinggir jalan, yang sering sekali sih itu. Jadi di pinggir jalan, cantik nih, kayak gitu. Untuk kelompok nanti majunya urut aja ya, nggak apa-apa ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang dampak dari pembulian dan bagaimana cara menyikapi pembulian tersebut. Sebelum masuk ke materi, kami semua akan perkenalan terlebih dahulu yang akan dimulai dari Perkenalkan, nama saya Zabir Manas, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoba, absen 27. Perkenalkan, nama saya Nasib Alfari, absen 28. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatika Barani, absen 34. Perkenalkan, nama saya Alexandra Bedeni, absen 3. Perkenalkan, nama saya Bisa Sekarang Minggu, absen 2. Perkenalkan, nama saya Liliana Nurul Mesti, absen 23. Materi yang pertama adalah penyebab dari pembulian dan akan dijelaskan oleh Najib Al-Fahri. Oke, yang pertama dampak dari pembulian. Yang pertama adalah stres. Orang yang pernah dibully lebih mungkin mengalami masalah kesehatan mental, misal kecemasan, kesepian, dan sebagainya. Yang kedua, dampak dari orang yang sudah dibully adalah melukai diri sendiri. Ini dikarenakan memiliki trauma akan peristiwa yang pernah dialami di masa lalu. Yang ketiga, sulit bersosialisasi. Dikarenakan memiliki trauma dan malu serta takut untuk berkomunikasi lagi dengan orang baru. Yang keempat, sulit mempercayai orang lain. Ini berasal dari kekecewaan yang luar biasa dan menyakiti yang dihadapi korban bully. Yang kelima, gangguan tidur. Mereka cemas akan hari esoknya mengenai hal apa yang akan dilakukan oleh pelaku bully sehingga mengalami kesulitan dalam waktu tidur. Yang keenam, gangguan prestasi. Korban sulit fokus atau berkonsentrasi dalam pembelajaran atau pada bidangnya. Hal ini karena mereka ketakutan para pelaku bully melakukan suatu tindakan tersebut. Materi yang kedua adalah bagaimana cara kita menyikapi dari dampak pembulian tersebut yang akan dijelaskan oleh Alicia Ramadhani. Nah, bila saya menjadi berita, yang pertama saya lakukan itu pasti menegur pelaku bullyingnya, serta memberikan pemahaman bahwa tindakan yang mereka lakukan itu salah. Lalu yang kedua, saya merangkul Agus selaku korban bullying agar dia tetap memiliki semangat hidupnya.
Lalu yang ketiga itu saya akan memberikan motivasi pada Agus agar bisa bernegara. Oke, kelompok yang selanjutnya silakan bisa bersiap-siap maju ke depan. Tepuk tangan juga. Absen 4. Perkenalkan nama saya Rimida Mefazira Perkenalkan nama saya Rimida Mefazira, nomor absen 36. Perkenalkan nama saya Eka Isma, absen 2. Perkenalkan nama saya Kita makan yuk. Lagi pada apa nih? Join dong. Apaan sih lu gak diajak? Beban lu Black. Mending pulang aja lu Black. Gak wis ini. Pulang aja. Hei, apa nih? Kok nggak boleh gabung kalian? Jangan juga pengen main. Ya loh. Kasian, jangan dibully dong. Biarin aja orang kayak gitu kok. Lain kali nggak boleh kayak gitu lagi loh. Kalau kali kayak gitu kan nanti kasihan dia bisa nggak mau dia delegasi. Biarin aja. Awas lu kalau kayak gitu lagi. Jangan diulangi. Ya. Ya udah. Dukunglah korban agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampinginya agar tidak berdampak positif. Lalu yang terakhir, bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu, silakan bisa kembali ke masing-masing ya. Nah itu tadi dari kelompok 3. Nah silakan maju kembali dari kelompok 4. Silakan maju depan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Oke, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Tadi ada yang PPT, ada yang tadi mind map, dan juga ada yang sosial drama. Nah, masing-masing dari model-model pembelajaran itu yang pada intinya adalah menjelaskan tentang dampak dan efeknya dari bullying, dan juga ketika ada yang dibully kalian harus apa, itu bisa di renungan kembali, dan juga mungkin ketika ada yang real terjadi kalian bisa mempraktekannya secara langsung. Nah di sini ada refleksi, silahkan instrumennya diisi, nanti sebelum pulang sekolah silahkan dikasihkan ke Pak Reza ya. Satu. Perwakilan aja. Oke. Namanya Bapak.
namamu, tulis namamu, gitu ya. Nama. Nah, pemberi layanannya kan Pak Rizal. Pemberi layanannya kan Pak Rizal, gitu ya. Oke, silakan diisi dulu. Ya, topiknya beli. Nah, silakan nanti sebelum pulang sekolah bisa dikumpulkan ke Pak Rizal. Nah, oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, ya, saya ingin satu orang untuk satu atau dua lah untuk menyimpulkan hasil dari pertemuan kita kali ini, ya. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Oh ya, silakan bisa maju ke depan untuk menyimpulkan. Terus siapa lagi? Kamu tunjuk satu orang lagi. Siapa yang bisa? Peto. Cari teman, cetak ayo. Silakan bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini, ya. Oke, jadi teman-teman, di sini saya sama Nismara bakal menyimpulkan kegiatan hari ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui tentang jenis-jenis bullying atau penindasan. Dan juga kita dapat mengetahui dampak dari bullying. Ternyata dampaknya kok bisa sampai sebegitunya ya. Dan juga dapat membuka pikiran kita untuk mengetahui tindakan atau aksi bullying tersebut. Nah, untuk menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Siva, Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini juga mungkin karena agak dingin jadi agak serak-serak. Agak serak ya. Tapi semangat Pak ya. Alhamdulillah semangat Pak. Ini Pak Reza nggak ada kesibukan hari ini? Hari ini karena kita sedang mengikuti asesmen sumatif, paling mengawas, kemudian membantu teman-teman untuk di kelas-kelas gitu aja Pak, ngawasi ujian gitu gitu ya. Artinya untuk diskusi hari ini bisa ya, bisa terlaksana dengan baik ya nanti ya. Bisa. Tidak ada kendala-kendala yang ada, Pak. berarti ya. Oke. Gini Pak Reza, ini kan sesuai dengan janji kita kemarin ya, setelah kita melaksanakan observasi, kemudian supervisi akademik di kelas pengembangan, ya sekarang kita melaksanakan kegiatan pasca supervisi. Ya, kita diskusi aja lah Pak Reza, ya, diskusi dan sharing-sharing informasi, ya gitu. Bukan berarti Pak Muklis yang lebih pintar tidak, tapi kita berjalan sesuai dengan apa yang nanti kita bahas. Oke Pak Reza, mungkin dari Pak Reza gimana ini? Tujuan kita diskusi dari Pak Reza ingin seperti apa? Kalau saya sendiri sih ingin itu Pak, ingin merefleksikan diri saya kemarin kan mungkin kurangnya di mana. Jadi ketika saya fokus di depan, kan tentunya saya kan butuh seseorang untuk mengevaluasi saya. Jadi supaya ada umpan balik lagi ke saya, supaya saya bisa memperbaiki pembelajaran lebih baik lagi. Gitu ya. Jadi tujuan dari diskusi kita kali ini Pak Reza untuk merefleksi yang kemarin ya. Yang kemarin dengan harapan dengan adanya diskusi hari ini ada hal-hal yang baru. Ya, yang ada informasi baru. Ya, gitu. Oke Pak Reza, yang berikutnya mungkin kemarin kan Pak Reza sudah melaksanakan kegiatan
pembelajaran ya. Iya. Kalau nggak salah temanya kemarin tentang bullying ya, Betul, bullying ya. Kemarin saya ikut menyaksikan kegiatan itu ya, mendampingi Pak Risa di kelas 10-3 ya kemarin 10-3. ya. Ini luar biasa sekali Pak Risa sebagai seorang guru, sebagai konselor ya, BK. Saya kemarin mengamati bagaimana Pak Risa melaksanakan kegiatan KPM itu sangat luar biasa Pak Risa. Jadi kelas ada sesuatu yang berbeda gitu loh ya dengan pembelajaran diferensiasi dari Pak Risa kemarin itu saya melihat anak-anak itu menjadi lebih bahagia. Saya melihat lebih bahagia, lebih semangat, KPM-nya juga lebih terarah dan sebagainya. Mungkin dari Pak Risa, mungkin ini perasaannya Pak Risa ya kemarin setelah KPM bersama saya setelah saya dampingi itu, mungkin ada nggak sih hal-hal yang mungkin hal-hal yang positif lah, hal-hal yang positif KPM kemarin itu, atau mungkin ada juga hal-hal yang mungkin merasa masih kurang dari yang kemarin itu. Menurut Pak Risa bagaimana coba? Saya itunya dulu ya Pak ya. Mungkin positifnya sendiri. Jadi karena saya basic metode secara globalnya yang konvensional itu kan saya pakai problem based learning. Yang saya kawinkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi di kolaborasi ya, di kolaborasi ya. Jadi ketika problem based seperti biasanya itu kan anak-anak menganalisisnya, outputnya itu kan sama. Jadi ada mungkin anak-anak yang dengan gaya pembelajaran yang beda itu mungkin merasa agak kurang menikmati. Nah, kemarin setelah saya kawinkan dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, mungkin ada beberapa anak yang merasa lebih termotivasi lagi karena konten yang dihasilkan kan berbeda-beda menyesuaikan dengan keinginan mereka, keinginan dengan gaya belajarnya dia sendiri. Jadi mungkin anak-anak lebih termotivasi lagi dan pembelajarannya, konten yang saya masukkan informasinya juga lebih mengena ke mereka karena sesuai, silahkan kamu mau penugasannya bentuknya seperti apa, mau PPT, mau mind map atau mau sosiodrama. Jadi mereka lebih punya pilihan bervariasi untuk menentukan gimana sesuai dengan tugasnya. minatnya. Nah, itu mungkin positifnya di situ Pak. Kalau negatifnya kemarin kendalanya yang pertama itu saya kurang di manajemen waktu Pak. Gitu ya. Nah, sampai lupa. Nggak ada ice breaking. Nggak ada ice breakingnya kemarin Bu. Nggak ada permainan juga kemarin Pak. Itu saking fokusnya, saking semangatnya. Ya. Saya soalnya sudah nggak sempat mikir, yang penting itu kontennya gini-gini. Saya nggak sempat mikirkan yang manajemen waktunya gimana. Terus kemudian ice breakingnya nanti tak taruh di mana, saya nggak gitu. Negatifnya kalau ada ice breakingnya anak-anak lebih tambah ceria lagi Pak ya, lebih kelasnya lebih hidup lagi kan gitu ya. Termasuk kemarin saya juga mengamati anak itu yang pembelajaran yang proses ya berarti yang sesuai bakat minat itu kan ada yang bermain peran itu. Itu kan luar biasa. Jadi anak sangat menikmati perannya seperti itu kan. Jadi nanti kalau ditambah ice breaking mungkin semakin tambah semakin tambah bahagia mungkin ya. Lebih kelasnya lebih hidup lagi gitu ya. Gitu. Mungkin dari kemarin hasil evaluasi, hasil refleksi kegiatan pendampingan saya kemarin itu mungkin Pak Risa ada nggak sih tindak lanjutnya setelah kegiatan ini kemarin ada kekurangan ini, ada kelebihan ini, mungkin ada tindak lanjut dari Pak Risa nggak? Pengembangan kedepannya. Pengembangannya nanti saya susun lagi Pak, nanti ke RPL-nya, ke lesson plan-nya itu, atau kita nyebutnya ATP atau MA-nya nanti tak sesuaikan waktunya, kemudian mungkin lebih ke penyesuaian waktu aja Pak, supaya kelasnya efektif nanti itu. Terus juga saya nanti cari tahu ke beberapa senior mungkin di MGPK ya Pak ya. MGPK juga Kabupaten Pak ya.
betul kabupaten atau di sini kan juga ada Ada, senior-senior iya, ya. iya, sini aja. Mungkin metodenya mungkin saya sesuaikan tidak melulu problem based atau bisa mungkin jigsaw, Oh, terus gitu ya. peer to peer dan lain sebagainya, jadi lebih informasinya lebih dapat dan anak-anak juga bisa lebih enjoy aja. Enjoy ya, ya. Pembelajaran kita Supaya aja. anak-anak lebih enjoy, mungkin Pak Risa mungkin perlu mengubah-ubah strategi stylenya ya supaya tidak membosankan lah gitu Iya, ya. nggak boring. Termasuk juga mungkin memanfaatkan MGBK ya, Iya, MGBK yang mungkin ada di kabupaten itu. Ya, jadi itu termasuk juga mungkin senior-senior juga ya, mungkin sini kan juga ada Pak Koyin, ada itu kan juga mungkin bisa diajak diskusi, kolaborasi. Jadi kan masih muda, ya, jadi kan mungkin langkahnya masih jauh, langkah panjang. Sementara Pak Koyin sudah senior mungkin punya banyak Tips-tips, pengalamannya, itu kan mungkin bisa diajak diskusi, sharing, kolaborasi dan sebagainya. Gitu. Nah, lanjutnya Pak Risa mungkin setelah tadi kan tidak lanjutnya, mungkin ini nih supaya kalau dalam bahasa agama itu kan keistiqomahannya itu istiqomah sama komitmen panjenengan itu untuk mengawal supaya kegiatan panjenengan, KPM panjenengan itu lebih baik lagi. Mungkin ini mau dimulai kapan ini rencananya untuk perbaikan diri panjenengan ini? Mungkin bisa saya mulai itu Pak di semester depan. Semester depan. Saya akan mulai pelan-pelan untuk menyongsong pembelajaran yang besok ini kan. Jadi supaya lebih baik lagi. Jadi mulai semester depan sudah mulai action Pak ya, dengan siap, termasuk membuat RPL ya, RPL, termasuk mungkin mengaktifkan campaign juga. Ini kan anak-anak baru tes ya, mungkin setelah tes nanti bisa segera di actionnya ya Pak ya. Gitu Pak Risa. Jadi hasil diskusi kita kali ini mungkin kalau dari saya sebagai coachnya ya, itu sangat ini terima kasih kepada Pak Risa yang kemarin sudah mau saya jadikan rekan sejawat untuk berkolaborasi di kegiatan belajar mengajar ya. Saya pilih Pak Risa karena memang Pak Risa di BK ya, kemudian saya di kesiswaannya ya, jadi agak secara hierarki itu agak nyambung gitu ya, jadi agak nyambung dan itu nanti kan outputnya adalah untuk kepentingan dan kepuasan anak didik kita ya. Jadi kalau kesiswaan kolaborasi dengan BK itu kan lebih kuat lagi gitu. Itu Pak Risa ya, dari saya Pak Risa. Kemudian terakhir Pak Risa ini mungkin kita diskusi kali ini dari Pak Risa gimana nih? Perasaannya bagaimana? Saya lebih itu aja Pak, jadi lebih banyak ide-ide baru juga. Jadi saya bisa refleksi ke dalam juga, bisa lebih melihat secara lebih jernih lagi kan. Untuk itunya untuk pembelajarannya saya usahakan untuk lebih baik lagi. Karena sudah melihat ini kan, ini itu ya ini sudah ketemu ininya sudah ketemu ini semacam kesalahannya di sini, saya akan berusaha memperbaiki jadi lebih itu lagi. Artinya ke internal diskusi hari saya. ini kita bermanfaat sekali Pak ya. Iya, bermanfaat. Ya, untuk saya sendiri juga untuk Pak Risa sendiri untuk kedepannya kan gitu. Ya. Oke, saya kira gitu Pak Risa. Ini sudah 20 menit. Mungkin Pak Jenderal kalau ada kegiatan yang lain ya, terima kasih atas kerjasamanya. Semangat untuk Pak Risa ya, semoga Pak Risa nanti kedepannya mengikuti jejak saya sebagai guru penggerak. Terima kasih Bu Rosa selaku PB saya yang sudah mendampingi kegiatan ini. Ya, semoga kita semuanya diberi kelancaran dan kemudahan.